Kembali ke channel Case Close pada hari ini di tanggal 14 Maret 2025. Tim redaksi Case Close mengundang narasumber. Dia adalah Dwitra Juli Artana alias Dadap, terkenalnya di dunia maya adalah Dadap. Ariana Pak Man, sorry. Dwitra Juli Ariana. Dwitra Juli Ariana alias Dadap ya. Oke. Terkenalnya Dadap di lingkungan pelaku-pelaku media sosial di Bali atau di dunia pergerakan, dan cukup terkenal. Pada hari ini ke channel Case Close ingin memberikan sebuah pemahaman atau membahas sebuah persoalan yang topiknya cukup membuat gelisah masyarakat Bali, atau lebih tepat pengamat hukum ya. Karena postingan yang dibuat oleh saudara Dadap ini menarik perhatian publik. Pertama saya harus ucapkan selamat datang kepada Dadap, ya, Dwitra Juli. Asud. Habis itu keinginan kita di sini adalah ingin memberikan pemahaman yang bersifat edukatif kepada publik. Tidak semata-mata kita menjudge orang, tapi memberikan fakta yang sebenarnya sehingga publik lebih paham apa sih persoalan yang dihadapi oleh narasumber. Seperti apa sih solusi yang harus diambil oleh para pihak atau pemangku kekuasaan terhadap persoalan yang ada. Karena Case Close adalah media yang mempunyai program dasar adalah edukasi. Oke, terima kasih saudara narasumber atas kedatangannya di siang hari ini di edisi ke-97. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini mempunyai manfaat yang positif bagi kita semua. Judulnya kemarin adalah penggelapan Jeep Willys, viral ya di media sosial. Bisa nggak dijelaskan kepada publik seperti apa sih awalnya persoalan itu sehingga ini harus di blow up sedemikian rupa sehingga seolah-olah ingin membuat publik lebih tertarik atau lebih ingin tahu terhadap kejadian ini. Seperti apa? Terima kasih Pak Man, terima kasih sudah mengundang saya di Case Close. Terima kasih tim Case Close semuanya. Jadi peristiwa ini itu dimulai tahun 2015. Tahun 2015 itu saya menaruh Jeep Willys. Tepatnya bahan Jeep Willys gitu untuk diperbaiki di sana, untuk dijadikan, untuk diselesaikan lah gitu. Nah kemudian dari 2015 tersebut hingga saya tahu Jeep Willys saya itu digelapkan, Jeep Willys itu memang belum pernah dikerjakan sebagaimana layaknya pelanggan-pelanggan yang lain atau pasuh-pasuh yang lain di bengkel itu gitu. Selalu si pemilik bengkel beralasan bahwa sibuk, tidak punya anak buah, sedang banyak upacara adat, intinya tidak punya waktu untuk mengerjakan itu. Padahal saya juga sudah bayar DP 2 juta gitu. Nah kemudian dalam kurun waktu 2015 sampai 2023 itu saya masih berlangganan di sana. Kan saya tidak hanya berlangganan untuk Willys urusan Willys atau membuat body Willys itu ya, tapi juga untuk mobil-mobil saya yang lain. Jadi ganti oli, servis mesin, atau ada masalah yang lain yang perintilan mobil kecil-kecil, saya tetap ke sana dalam kurun waktu 2015 sampai 2022 sorry. 2023 itu di Januari itu saya sudah tahu bahwa akhirnya saya tahu bahwa barang itu hilang. Awal 2023. Nah, pada saat saya sadar Jeep Willys saya itu hilang adalah karena biasanya sasis Willys itu diparkir di halaman bengkel.
Tiba-tiba sasis itu hilang. Lalu saya telepon. Dia bilang, waduh maaf, saya sedang susah ini Dwi. Nantilah kita bicarakan gitu. Akhirnya saya datangi ke bengkel tersebut. Keesokan harinya atau 2 harinya itu, pokoknya dalam waktu dekatnya itu saya datangi ke bengkelnya. Jadi dia ada 2 bengkel itu Pak Man. Bengkel di depan rumah tempat dia tinggal, itu di dekat lampu merah sama Baung Gianyar. Oke. Kemudian bengkel kedua itu kira-kira berjarak 300 meter dari sana, itu khusus memperbaiki mesin. Ketika saya menaruh Jeep Willys saya itu adalah di bengkel yang kedua yang di utara itu. Yang katanya bengkel itu pada saat saya tahu Willys saya sudah tidak ada itu, katanya bengkel itu dieksekusi oleh orang. Sehingga dia sudah harus meninggalkan tempat itu. Dieksekusi bengkelnya, asetnya Lahannya. atau lahannya. Dan bangunan di atasnya lah begitu. Itu. Oke. Terus? Kemudian saya tanyakan barang-barang saya di mana, sasis saya di mana, mesin di mana, dan semuanya di mana. Gitu. Dia bilang semua barang-barang milik dia itu dirampas oleh preman yang mengeksekusi bangunan tersebut, lahan tersebut. Saya tanya, premannya siapa? Organisasinya apa? Dari mana? Dibawa kemana? Dia nggak bisa menjelaskan. Gitu. Kemudian sebelumnya lagi, seingat saya, dia bilang bahwa sasis saya itu patah jadi 2. Itu dalam rentang waktu berapa waktu itu? Dari statement awal ke 1 hari. 1 hari. Jadi sebelum saya mendatangi dia bilang sasis patah jadi 2. Keesokan harinya dia bilang barang-barang dirampas oleh preman. Gitu. Tapi ketika saya tanya premannya siapa, itu dia tidak mau sebutkan. Dia bilang dari Denpasar. Kemudian saya lakukan penelusuran sendiri. Saya akhirnya dapat informasi bahwa yang mengeksekusi itu adalah sebut saja Pak M gitu. Pak M itu ya orang punya uang, dia punya pom bensin dan ternyata masih bisa dikatakan tetangga saya di rumah kawitan di Tampak Siring. Jadi dengan gampang saya bisa ke rumahnya Pak M itu. Untuk tahu lah ya. Ya, untuk sekedar mencari informasi. Benar nggak Bapak yang eksekusi? Di mana mobil saya itu? Gitu. Kemudian anak beliau yang berhasil saya temui bilang, saya mengeksekusi di sana itu hanya memasang gembok di gudang yang sudah kosong. Kamu dibohongi, barang-barangmu itu paling dijual. Gitu. Anak Pak M tuh bilang seperti itu. Kemudian saya datangi lagi, kalau tidak salah keesokan harinya saya datangi lagi pelaku. Kemudian saya tanya baik-baik, saya bilang begini, Pak Tut, namanya Ketut Arim ya, saya udah saya baik-baik sama dia, Pak Tut, bilanglah di mana barang itu. Kalau memang Pak Tut gadaikan, saya akan usahakan uang, saya akan menebus barang itu. Anggap aja nanti Pak Tut ngutang sama saya. Gitu. Barang itu harus kembali. Saya tanya baik-baik, tiba-tiba kakaknya marah-marah. Kakaknya namanya Wayan Darmo, itu yang marah-marah pada saya. Barang monto, seram saja, aloh ban ngalih gitu. Saya jelaskan baik-baik. Ini bukan masalah barang, ini bukan masalah sasis, bukan masalah mesin dan perintilan yang lain. Kalau barang-barang seperti itu tidak mahal, gitu. Satu yang membuat barang itu lebih mahal dari yang lain adalah historisnya. Satu, historisnya. Yang kedua adalah itu barang legal yang ada surat-suratnya. Kebanyakan kan kalau mobil tua itu tidak ada suratnya itu Pak Man. Ini ada, gitu. Ada BPKB-nya. Yang segera rencananya jika berhasil saya selesaikan akan saya daftarkan kembali untuk mendapatkan STNK gitu. BPKB-nya masih saya simpan gitu. Gitu. Nah, setelah kakaknya marah-marah, saya bermaksud baik-baik, saya menanyakan barang saya, hak saya, tapi malah saya dimarah-marah gitu. Akhirnya saya
lapor ke Polres. Itulah kronologi singkatnya. Oh, seperti itu kronologi awal. Itu kejadian 2015. 2015 saya memasukkan kendaraan saya ke sana, Willys saya ke sana. 2023 itu awal 2023 bulan Februari saya melapor ke Polres Gianyar. Berarti LP-nya itu 2023 2023. ya? Dari saat melapor sampai munculnya di media sosial, apa aja sudah langkah-langkah polisi yang dilakukan kepada pelapor ataupun terlapor? 1 minggu setelah saya melapor, itu saya ditelepon oleh katanya itu penyelidik yang ditunjuk. Saya beberapa kali ditanya, kamu Bapak serius, Bapak yakin akan melanjutkan kasus ini? Gitu. Oh iya saya yakin. Saya datang ke Polres Gianyar itu dari Bangli. Kan karena peristiwanya terjadi di Gianyar, KTP saya kan Bangli. Walaupun kawitan saya, jadi seberang Pangkung itu udah Gianyar gitu. Ya. Saya Dangin Pangkung, KTP saya Bangli gitu. Kemudian peristiwanya itu terjadi di Gianyar. Kemudian saya laporkanlah ke Polres Gianyar gitu. Ya. Bapak yakin kasus ini mau dilanjutkan gitu. Yakin Pak gitu. Saya jauh-jauh nih datang ke Polres Gianyar dari Bangli ini. Saya memang yakin mau melaporkan orang ini gitu. Karena itikadnya memang tidak baik gitu. Ya. Sebenarnya saya membuka peluang pada saat itu untuk ayo kita selesaikan lah, tanya di mana barang saya itu gitu. Tapi dia tidak mau memberitahu saya di mana barang itu gitu. Maksudnya si pemilik bengkel? Ya. Ada apologize dari dia atau seperti apa secara personal? Tidak ada. Tidak ada. Dia hanya menawarkan bahwa dia akan mengganti barang-barang saya itu. Dia akan mengganti barang-barang itu. Tapi saya tidak yakin. Stop. Maksudnya saya berbicara hukumnya nih. Dia bilang mau mengganti barang itu. Iya. Berarti barang itu tidak ada dong di sana. Iya. Kalau kita berbicara barang itu tidak ada, itu berarti dalam bahasa hukumnya kan gelap sebenarnya. Betul. Ya kan? Nah ini kenapa saya sampaikan ini? Konteksnya adalah dari SP2HP. Artinya, tapi saudara narasumber melihat enggak statementnya dia atau statement yang disampaikan secara verbal para oral ini ada nggak di BAP? Saya tidak pernah ditunjukkan BAP. Tidak pernah ditunjukkan. Dia cuma berbicara secara verbal. Yang penyelidik sampaikan ke saya, ya itu yang bagi saya aneh Pak Man. Setelah penyelidik mengaku setelah memeriksa terduga pelaku ini, penyelidik menyampaikan pada saya, katanya barang-barang saya itu dicuri orang. Nah saya tanya, jadi ini pencurian? Kan itu artinya menghilangkan tanggung jawab dia kan? Maunya gitu. Entah ide dari siapa gitu. Ketika saya ketemu sebelum saya laporkan ke Polres itu kan, dia hanya bilang dirampas preman yang pertama, dilarikan pemulung yang kedua, diambil pemulung, diambil gitu, saya kurang dijual atau saya tidak tahu, yang katanya diambil pemulung, pastinya tidak gratis gitu. Orang ember pecah aja ada pemulung bayar kok, diganti sama baskom gitu kalau di kampung. Ini sasis Willys gitu. Saya tahu sasis saya itu bagus karena di menjelang akhir 2022 saya sama anak saya yang masih balita itu, saya ganti oli mobil yang lain, sasis saya itu masih di sana. Dan sasis saya itu sasis bagus Pak Man. Kawan saya seorang ahli Jeep Willys di Jakarta, saya kirimin foto sasis itu, wah barang bagus itu Om, harus dibangun dengan bagus itu gitu. Setiap saya ke sana Pak Man, saya selalu memegang sasis itu, masih bagus gitu. Gitu. Makanya saya tidak yakin sasis saya yang harus diangkat oleh 3-4 orang itu hilang. Belum lagi mesinnya Pak Man. Yeah. Mesinnya juga?
Semua hilang Pak Man. Makanya saya, kalau ini pencurian, apakah si pelaku itu melapor ke sini? Mana LP-nya? Yang kedua, apa polisi, kenapa selalu saya yang dibebankan untuk membuktikan bahwa barang saya memang saya pasuhkan di sana? Polisi membebankan juga nggak sih agar dia juga membuktikan bahwa barang itu benar-benar dicuri? Karena sangat tidak masuk akal, ada banyak sekali pasuh di sana yang berupa bahan-bahan jeep, ada bermacam jeep di sana Pak Man, karena memang dia mencitrakan bengkelnya itu bengkel jeep gitu. Kenapa barang-barang saya yang berupa bahan-bahan jeep yang disimpan di 4 lokasi berupa sasis, mesin di tempat yang berbeda, gardan, ada 2 gardan, ada velgnya, ada bannya, bahkan ada jerigennya, ada perintil-perintilan kecilnya, setirnya. Apa maling itu memilih biar barangnya si Dadap aja nih yang aku curi, ini nggak mau nih ngemaling hardtop, nggak mau ngemaling Land Rover gitu. Itu kan tidak masuk akal teman gitu. Dan polisi katanya sedang sibuk menyelidiki itu. Menyelidiki apanya? Menyelidiki kasus pencurian itu. Kapan waktu penjelasan itu? Pada saat 3 bulan setelah tidak ada, saya merasa tidak ada perkembangan apa-apa terhadap laporan saya ini. Saya ke Polres lagi 3 bulan setelah saya melapor. Berarti masih di rentang tahun 2022? Artinya di rentang 2023. Tahun 2023. Artinya tidak ada solusi, tidak ada clear up terhadap laporan kan gitu seolah-olah ini. Betul. Ya. Terus apa tanggapan Dadap setelah tidak ditanggapin, berapa waktu setelah itu ada progres dari polisi mengeluarkan produk atau apa? Saya ada 2 spekulasi di kepala saya lah gitu. Yang pertama, sebodoh itukah polisi gitu. Sebegitu bukti permulaan yang sudah sangat lebih dari cukup gitu, tidak bisa mengungkap gitu kemana barang saya yang besar-besar itu, mesin itu Pak Man ya. Nurunin 4 orang itu tidak bisa Pak Man dari truk Fuso itu. Jadi saya titip dari truk Kopra Fuso, tidak bisa kami turunkan ke tanah, sama pelaku juga waktu itu, sama temannya pelaku, sama ipar saya, sama seorang supir truk akhirnya lewat dengan truknya yang lebih kecil. Kami taruh di belakang truk besar Fuso itu. Akhirnya kami lansir mesin dari Fuso bawa ke truk double, truk apa namanya, pokoknya truk yang lebih kecil. Dari situlah baru kami berhasil turun ke tanah. Berapa orang maling itu bekerja, gitu. Kemudian sasis, kemudian perintilan yang lain. Saya minta tunjuk ada nggak sisa dari bahan-bahan Willis saya itu. Jeriken deh di mana jerikennya? Nggak ada Pak Man. Baut-baut kecil, baut-baut mesin itu yang di packing dengan apik oleh pemilik sebelumnya, itu juga tidak ada. Nanti Pak Man boleh lihat fotonya. Memang foto itu sampai hari ini belum pernah saya publikasikan, karena saya berharap polisi yang mencari. Memang saya belum tunjukkan ke polisi. Ada fotonya nggak? Nggak, saya bilang. Saya berharap polisi itu tanya ke pelaku. Sebenarnya kan bentuk mesin Willis kan sama, hampir mirip lah gitu. Tahun berapa nih? 43, 47, 45? 55 Pak. Oh 55. Yang depannya agak tinggi itu. Fotonya ada juga. Foto ketika Jeep Willis itu belum hancur itu ada. Memang kadang-kadang aneh ya. Barang ini kan barang nyata. Mesin, sasis, dan lain sebagainya. Besar dan berat. Berat ya. Dan banyak. Ini memang sangat lucu kalau sampai ini dikatakan gelap atau tidak jelas barangnya. Teroris yang tanpa bentuk pun bisa didapatkan kok, barang yang nyata ini nggak bisa. Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Apa yang kita sampaikan sekarang ini mungkin sebuah koreksi cara kerja daripada aparat atau polisi ya. Apa keinginan
Dadap sekarang setelah ini, katakanlah mentok? Tadi saya katakan bahwa ada dua spekulasi di kepala saya. Spekulasi pertama itu, sebodoh inikah polisi? Gitu. Ya. Yang kedua, saya curiga ada suap di sana. Oh. Karena saya berpikir polisi nggak sebodoh itu gitu. Jadi saya jangan anggap saya mengatakan polisi itu bodoh. Tapi justru saya menganggap polisi tidak bodoh. Tapi saya curiga ada sesuatu gitu. Kenapa? Kenapa laporan saya tidak ditindaklanjuti? Kenapa justru kesannya pelaku yang dibela, Pak Man? Contoh pelaku dibela adalah kenapa polisi berlama-lama sampai 2 tahun menyelidiki kasus pencurian itu. Gitu. Tapi boleh dikatakan tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Dan akhirnya setelah 2 tahun dan kemudian saya viralkan beberapa kali, ya, mungkin kalau di total sekitar 2.000 shares, satu posting itu sampai 1.500 shares. Posting-posting yang lain ada 200 shares, ada yang 50 shares, gitu. Kira-kira 2.000 shares lah itu. Barulah tiba-tiba kesannya polisi itu blingsatan buru-buru ngeprint surat dan dikirimi ke saya. Jam 10:30 malam dikirimi surat bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke gelar perkara. Pada saat itu saya udah nggak yakin, Pak Man. Udah tidak yakin. Kapan itu? Itu sudah 2025 kemarin. Sekarang 2024 dong. Sekarang 2025. Ya, 2025 kemarin ketika sudah 1.500 share. Itu malam-malam jam 10:30 kira-kira sebulan yang lalu, polisi datang ke rumah saya. Itu membawakan surat pemberitahuan bahwa akan segera digelar perkara. Tapi saya udah tidak yakin gitu. Saya cari referensi-referensi tentang apa yang terjadi seandainya gelar perkara dijalankan atau digelar, perkara itu digelar gitu. Ada kemungkinan bahwa akan dilanjutkan ke penyidikan, akan ditetapkan tersangka. Naik ke tingkat sidik. Betul. Kemudian pada saat gelar perkara itu, saya lihat beberapa referensi seharusnya menghadirkan pelapor dan terlapor. Tapi saya tidak pernah diberitahukan kapan gelar perkara itu digelar, Tiba-tiba saja, mungkin 2 minggu berikutnya, ada surat SP2HP ini datang. Setelah penerimaan SP2HP, apa yang Dadap ini kan? Apa yang ada di benak Dadap? Saya kecewa dan marah, Pak Man. Marah saya. Akhirnya saya bikin posting yang 1.500 shares itu. Saya secara terang-terangan ya mengutuk siapapun gitu yang terlibat. Berarti yang seperti, membuat kasus ini tidak ditindaklanjuti. Seperti statement saya marah pada Polres Gianyar gitu ya. Betul, marah, jujur saya marah. Siapapun akan marah, Pak Man pasti akan marah. Betul. Karena niat daripada membuat sebuah laporan kan ada sebuah result yang positif. Tapi nyatanya bahkan barang hilang dinyatakan tidak ada perbuatan pidana. Betul. Ini memang sebenarnya kasus sederhana, tapi kalau kita konkretkan sederhana sekali. Tapi memang kadang-kadang ya gimana ya? Kalau dianggap perkara itu tidak mempunyai nilai bagi pihak-pihak tertentu, tapi bukan berarti tidak mempunyai nilai bagi pelapor dong sebenarnya. Kan begitu. Betul, sebenarnya ini ya. Ada hal lain, Pak Man, misalnya gini, ketika saya posting itu, kan itu menjadi 1.500 shares, dan kadang-kadang ketika saya punya waktu luang itu saya cek, Pak Man, itu di-share oleh beberapa orang, grup besar gitu, akhirnya menimbulkan, mengundang diskusi. Ternyata di wilayah Polres Gianyar, itu sering terjadi, Pak Man, penggelapan kendaraan itu, di komen-komen. Jadi saya merasa, posting saya tersebut mungkin gitu Pak Man ya, mungkin ini akan mentok dan will saya tidak akan kembali, mungkin gitu. Tapi setidaknya bisa mengingatkan kembali masyarakat atau memberitahu masyarakat bahwa di yurisdiksi Polres Gianyar ini ada banyak sekali kasus penggelapan mobil, rental,
mobil orang dicuri kemudian minta penebusan. Itu banyak Pak Man. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena jadi kalau teman-teman mau membuktikan omongan saya itu silahkan lihat di komen-komen orang yang share hashtag penggelapan Jeep Willys itu. Banyak sekali Pak Man. Ya. Gitu. Jadi beberapa orang mulai berani bicara menyebutkan ada yang suruh nebus gitu. Ada yang akhirnya tidak melanjutkan laporannya karena memang seperti apa yang saya alami. Gitu. Tiba-tiba dihentikan. Begitu ditanyakan lagi muncul SP2HP ini gitu. Dari penjelasan ini saya ingin mengkonversi dulu kepada Saudara Dadap sebagai narasumber Case Close pada hari ini. Ada pertanyaan esensi dengan viralnya Ben Sukatani kemarin bahwa polisi berbayar lah. Polisi dibayar atau bukan berbayar ya. Kenapa Anda tidak menggunakan jalan pintas juga untuk melakukan pembayaran terhadap proses ini? Satu, saya tidak mau membayar. Walaupun beberapa orang, kalau kamu mau kasusmu diproses itu, ya kamu tahu lah, kamu harus bayar itu. Lawyer yang memberitahu saya. Kawan baik saya, lawyer. Yang kedua, satu, saya tidak mau menawarkan atau memang tidak mau menggunakan uang. Yang kedua, saya tidak menggunakan lawyer, Pak Man. Ya. Kawan-kawan saya banyak lawyer. Karena apa? Saya ingin menjalankan proses hukum ini gitu dengan menjadi orang kebanyakan gitu, Pak Man. Saya membayangkan saya yang punya akses hukum gitu. Saya membayangkan orang yang tidak punya akses hukum bagaimana. Saya ingin menjadi perwakilan masyarakat kebanyakan yang banyak juga mengalami hal yang sama seperti saya. Ya, Gitu. Dan ternyata memang seperti ini hasilnya gitu. Tidak semua orang punya teman pengacara, tidak semua orang punya uang untuk membayar pengacara gitu. Ternyata beginilah gitu realitanya. Gitu. Artinya dengan kesimpulan bahwa menganggap sesuai dengan pendapatnya Profesor Dr. Suryono Sukanto ya. Saya waktu belajar dulu pernah mendapatkan sebuah adagium dari beliau sebagai ahli sosiolog ya. Sependapat atau sejeniskah ini makin tinggi stratifikasi sosial seorang, makin sedikit hukum yang mengatur kan. Betul. Gitu ya kan? Ya. Ya, dengan kondisi ini apa pendapatnya Dadap? Ya. Setuju atau Setuju. tidak setuju? Setuju. Setuju ya? Sangat setuju dengan pendapatnya Profesor Suryono Sukanto itu. Jadi semakin tinggi orang itu semakin tidak tersentuh hukum, semakin rendah orang itu ada dua pilihan, Pak Man. Mau berurusan apa enggak sama hukum gitu. Dan sebagian besar itu akhirnya memilih untuk tidak berurusan walaupun dia menjadi korban dari kejahatan atau masalah hukum yang lain gitu. Memilih untuk tidak memperkarakan atau tidak melaporkan gitu. Karena apatis ya? Karena melihat dari fakta yang terjadi, yang dia dengar dari, yang sudah menjadi rahasia umum lah gitu. Hukum itu mahal, gitu. Seperti yang dibilang oleh Prof. Mahfud MD ya kemarin itu. Kalau mau melaporkan kehilangan kambing itu bisa kehilangan sapi, gitu. Jadi kalau saya mengikuti gitu anjuran kawan, saran kawan yang itu perlu uang itu. Kebetulan kawan saya itu juga sedang ada membela salah satu kliennya gitu. Begitu tidak ada pelicinnya katanya tidak dikerjakan gitu. Nah, saya tidak mau melakukan itu karena satu, saya tidak punya uang. Saya sedang bikin rumah, Pak Man. Anak saya tuh udah mau kamar dia. Saya perlu bikin rumah, saya tidak mau mengganggu budget untuk itu. Yang kedua, saya tidak yakin juga. Saya tidak akan tahu seberapa uang yang akan saya keluarkan. Gitu.
Akhirnya saya tidak mau, tidak menawarkan uang gitu. Terus apakah ada upaya baik oleh polisi sebagai penyelidik maupun terlapor upaya perdamaian? Ini yang aneh juga Pak Man. Kenapa polisi itu kok semacam jadi juru raosnya terlapor gitu? Kenapa polisi menego-nego saya, menawarkan agar saya mau berdamai? Saya tidak mau, Pak Man. Kalau boleh tahu seperti apa bentuk negosiasi yang diinginkan untuk agar berdamai itu? Polisi itu mengulangi pernyataan pelaku ketika pertama kali saya temui bahwa mereka akan, kakak adik itu akan mengganti barang yang hilang. Saya tidak mau karena saya tidak yakin juga barang itu akan dikembalikan. Walaupun dengan barang yang lain saya tidak yakin juga gitu. Pasti akan nanti hanya sekedar untuk mengalihkan perkara pidana ini menjadi perdataan gitu. Nah, polisi itu mengarahkan saya agar mau berdamai. Nah, dari kawan-kawan juga gitu, jangan mau gitu. Beberapa kawan ada yang menyarankan kalau memang jumlah uang yang kamu minta, saya sih tidak minta uang ya. Kalau kamu mau berdamai, pastikan kalau kamu mau diganti rugi itu semua harus cash di depan. Kalau enggak, jangan deh gitu. Setelah kamu cabut itu laporan itu enggak akan ada itu. Nanti kamu lapor ulang nggak akan diterima. Kamu disuruh gugat itu ke PN gitu. Itu. Betul. Tapi satu hal saya memang tidak pernah mau berdamai. Gitu. Memang tidak ada niatan tidak ada niat untuk berdamai. Apa keinginan ide atau keinginan apa setelah berdamai tidak dan lain sebagainya dari penjelasan awal sampai sekarang ya? Apa yang ingin Dadap lakukan ke depan ini? Menggugat secara perdata atau siapa? Menggugat secara perdata sepertinya tidak. Kayaknya tidak gitu. Terus apa? Seperti apa langkah hukum yang ingin Dadap lakukan? Mempersoalkan SP2HP? Itu sepertinya saya tidak saya belum tahu lah langkah hukum apa yang akan saya ambil. Atau mau ini Pak Man, boleh nggak kita lapor ke polisi Australia? Karena kemarin polisi Australia melaporkan pencabulan anak itu kan Polri langsung bergerak cepat itu. Maksudnya melapor kepada polisi Australia? Bercanda saya. Boleh polisi Australia ngelapor gercep langsung gitu. Oh gitu. Artinya kan Polri itu bukan untuk menunjukkan kinerjanya, tapi untuk menjaga citra gitu loh. Kenapa kalau masyarakatnya sendiri yang bayar pajak 15 juta per tahun Pak Man pajak saya. Pajak motor, pajak mobil. Medagang pokat, saya jualan alpukat Pak Man. 5 juta per tahun itu pajaknya 0,5% itu pajak katanya. Belum lagi retribusi kecil-kecil, setelah saya total 15 juta. 15 juta per tahun saya bayar pada negara. Minta tolong sekali pada negara, tumben lo merepotkan negara. Tidak mau dibantu warganya gitu. Ini bentuk kekecewaan seorang warga negara Indonesia ya dia. Sepertinya saya mewakili, ya paling tidak mewakili diri sendiri dulu lah ya. Iya betul. Untuk siapa tahu yang mempunyai kesamaan nasib yang sepadan kan gitu. Iya betul. Miris apa ya? Iya. Gitu. Ngenes ya. Masyarakat dipaksa gitu. Bahkan sekarang polisi mau mengandangkan motor-motor yang 2 tahun tidak bayar pajak gitu. Tapi ya begitu. Kita merepotkan negara sekali itu nggak dilayani gitu. Anda menyatakan dengan terang benderang bahwa polisi tidak profesional ya. Betul. Ya. Anda tidak merasa ini sebuah statement yang seperti apa gitu? Membuat polisi tersinggung atau seperti apa? Saya bukan pembenci polisi Pak Man. Kawan-kawan saya juga banyak polisi. Beberapa kawan itu menelpon saya. Terus?
Dia gimana tuh kasus Jeep Willismu gitu. Tiba kawan baik saya, polisi senior orangnya, tugas di Tabanan dia. Om, jangan kau marah pada aku om, saya bilang gitu. Enggak om, saya senang om bilang gitu om. Gitu. Dia orang yang inilah, dia orang objektif, orangnya pintar gitu. Dia tuh selalu dapat, setahu saya gitu, dari teman-temannya dia yang cerita gitu. Kenapa sih dia ada di posisi itu? Oh dia pinter dia. Dulu di SPN dia nomor 2 gitu. Jadi dia nggak bisa milih tempat lah gitu di Bali gitu kan. Dapat keistimewaan lah karena pintarnya itu gitu. Udah om, saya senang tuh om bikin posting begitu. Dan rata-rata gitu, polisi yang lurus itu mendukung saya Pak Man. Saya yakin itu. Karena mereka juga dengan sistem kepolisian yang bagi saya tidak benar ya, itu rahasia umum gitu, akan sangat apa ya, akan sangat aneh gitu kepolisian kalau meminta saya untuk membuktikan omongan saya ini gitu. Lebih baik introspeksi ke dalam lah gitu. Bagaimana mungkin sudah menjadi rahasia umum gitu. Ya itu, jadi apa yang saya lakukan ini juga demi kepolisian gitu Pak. Betul. Kasihan polisi-polisi yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang mau belajar sungguh-sungguh gitu. Mereka tidak mendapatkan posisi, mereka tidak bisa mengabdi dengan baik pada masyarakat karena memang sistemnya tidak memungkinkan gitu. Berarti sistem dari kepolisian itu sendiri ya, betul, dalam merekrut dan menempatkan hasil kerja polisi itu sendiri untuk dirinya kan gitu jadinya. Betul. Kalau di Instagram saya tuh Pak Man, scroll mungkin tidak sampai 10 post gitu, berita buruk tentang kepolisian. Scroll lagi tiap hari lebih dari 10 berita buruk tentang kepolisian gitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Ada polisi yang nipu polisi, ada polisi yang nembak temannya sendiri gitu kan. Kalau polisi yang mengorbankan masyarakat kan sudahlah banyak itu. Tapi ini sudah sampai tahap polisi nipu polisi, polisi nembak polisi gitu. Nah, terus ada di sini kalimat dari Dadap itu, kerugian yang nampak kerugian itu adalah ada kehilangan Jeep Willys kata-kata. Apakah ada kerugian yang tidak nampak? Gini Pak Man, saya sekarang sampaikan kepada semua orang ya bahwa sebenarnya pada publik, biar publik ini kan edukasi sebenarnya. Bisa dikatakan Jeep Willys saya itu bukan hasil dari saya beli, bisa dikatakan demikian. Karena apa? Saya dapatkan dengan harga yang sangat murah, Pak Man. Ya. Jadi Jeep Willys itu dimiliki oleh sebuah keluarga di Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur, NTT. Keluarga itu sedang kesulitan keuangan. Jeep Willys itu rusak, sehingga sudah merupakan onggokan besi tua, bodinya sudah hancur. Si bapak pemilik itu menunjukkan luka di perutnya habis operasi dan benangnya belum dilepas. Dia butuh uang untuk kontrol ke rumah sakit. Anak sulungnya perempuan didiagnosa ada kista di rahimnya, akan operasi. Saya diminta untuk ditawarilah Jeep itu. Saya bilang tidak punya uang, Pak Man. Pada saat itu saya bilang saya hanya punya uang 10 juta. Sudahlah, kamu bayar aja 8 juta lah itu barang. 2 juta kamu simpan buat biaya pulang ke Bali. Nah, tapi dia berpesan, dia memberi saya wasiat. Tapi tolong, selesaikan Jeep itu. Semoga Tuhan memberi saya umur panjang. Nanti saya ke Bali, antarkan saya jalan-jalan keliling Bali naik Jeep itu. Itu pesan dari pemilik sebelumnya. Kalau beli, cuma 8 juta saya beli. Tapi setelah saya membeli itu ada tanggung jawab moral yang jauh lebih mahal nilainya.
Itu yang saya maksud. Di sini kita bukan berbicara nilai rupiah. Tapi kan nilai historis sebenarnya nih. Betul. Dan historisnya Pak Man. Historisnya kenapa keluarga itu begitu mencintai kendaraan itu. Kalau memang di sana kan terpencil Pak Man. Di sana mungkin akan habis 200 juta tidak selesai mobil itu. Makanya diberikan pada saya gitu. Jadi kendaraan itu adalah milik keluarga. Itu bukan mereka tidak beli. Mereka mewarisi. Orang tua mereka di tahun 65-66 melarikan diri dari Jakarta, naik kendaraan itu, dituduh komunis. Jadi dengan Jeep Willys itu mereka melakukan perjalanan penuh drama, bertaruh nyawa, melewati Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, akhirnya bisa dia sampai di Tanah Flores. Naik Jeep itu. Menariknya, sampai di Flores, sampai di Bejawa, sampai di Ngada, Jeep itu malah sering dipinjam oleh tentara. Untuk katanya perayaan 17 Agustus. Sering dipinjam oleh polisi untuk menjemput tamu, untuk mengantarkan tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu pemerintah lah untuk keliling. Karena memang itu mobil satu-satunya ada di sana. Sering dipinjam oleh anak-anak muda yang menang turnamen sepak bola untuk mengarak piala keliling kabupaten gitu. Jadi Jeep itu punya ikatan historis dengan masyarakat Ngada, masyarakat Bejawa khususnya gitu. Dan si bapak itu kan punya bengkel di sana, punya bengkel motor, bengkel truk, pokoknya serabutan lah gitu. Apapun rusak, kendaraan diperbaiki gitu. Kesulitan keuangan. Dan tidak bisa, apalagi mencari spare partnya di sana, terpencil itu Pak Man. Wilayahnya, gitu. Waktu membawa ini barang sudah mati, berarti pengangkutannya dengan truk dong dari Bajawa ke sini? Dari kampung itu Pak Man, saya angkut dengan pickup, bawa ke kota, bawa ada perusahaan ekspedisi lah di sana, saya bawa ke sana, dinaikkan ke, karena di kantornya itu tidak bisa dinaikkan, mesinnya berat sekali Pak Man. Kemudian truk ekspedisi itu keluar kota, mesin masih di atas pickup, kami mencari gundukan pasir yang tinggi, ada orang membangun lagi, ada pasir yang tinggi, kami angkat mesin ke atas gundukan pasir, entah punya siapa itu di pinggir jalan. Dari situlah truk Fuso dimundurkan, kami angkat, gulingkan mesin ke atas. Iya, biar tidak terlalu berat ngangkat ya. Digulingkan gitu aja ya, digeser begitu. Betul. Itu. Begitu berat perjuangannya. Ini menambah berat, lebih berat kekecewaan yang muncul dalam dirinya seorang Dadap terhadap pelaporan polisi. Betul Pak Man. Iya kan? Jadi kalau masalah beli Jeep Willys, tahun depan kebun durianmu sangking saya itu panen Pak Man. Lu ngidang beli Jeep Willys Pak Man. Gitu. Tapi nggak dapet nilainya ini. Nilai tanggung jawab moral saya pada keluarga yang punya ikatan historis dengan kendaraan itu. Saya merasa hutang saya ini nggak bisa dibayar, selain dengan memang mengajak si bapak tua itu atau anak-anaknya, karena bapak tua punya anak gitu. Ketika mereka nanti datang ke Bali mencari saya, karena pasti itu akan diingat, karena kami foto bersama di sana gitu. Itu gimana tuh bayar? Nggak bisa pakai uang itu. Betul. Kamu saya berikan kendaraan itu dan kamu lalai sehingga itu warisan keluarga kami, itu kan sedih gitu. Berarti lah nilai historis dan nilai proses. Betul. Itu yang tidak bisa kita nominalkan seperti apa, karena di sini bukan semata-mata uang kan, bukan semata-mata uang. Kalau menurut saya memang saya setuju kalau ini mempunyai nilai yang lebih daripada nilai nominal. Dan kalau tidak salah nih Pak Man ya, ada undang-undang tentang kepurbakalaan. Setiap benda yang punya nilai dan usianya lebih dari 50 tahun itu harusnya dilindungi oleh undang-undang kepurbakalaan Pak Man. Saya pernah baca, saya tidak tahu sekarang udah berubah atau gimana gitu.
Itu benda bersejarah Indonesia gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Sebenarnya kami sebagai host pun sedih nih ya, tapi belum juga bisa berbuat banyak membantu Dadap seperti apa. Paling tidak dengan kita berpodcast hari ini, semoga semua pihak mendengar, mengamati sebenarnya apa di balik ini, dan seperti apa ke depan harapan masyarakat terhadap polisi biar bisa disimpulkan. Nah, ini karena waktu juga, Dap ya, sebagai pertanyaan terakhir nih dalam kaitan apa persoalan yang Dadap alami sebagai narasumber. Apa keinginan hakikat terakhir dalam kasus ini yang ingin Dadap lakukan atau sarankan kepada publik? Kepada polisi, saya yakin lah, kalian itu punya ilmu, punya metode, gitu. Saya tahu bisa kok itu diselidiki, diungkap, tidak sulit, gitu. Saya yakin siapapun seandainya punya wewenang, itu bisa kok, gitu. Tapi masalahnya kan hanya polisi yang punya wewenang untuk itu, gitu kan. Yang kedua, pada pelaku, ayolah. Saya yakin itu pelaku hari ini istilahnya tuh memelihara buaya dan macan, Pak Man. Ya. Akan habis apa yang dia punya. Oh, gitu. Dan ketika sudah tidak bisa memberi makan macan dan buaya, dirinya akan dicaplok, gitu. Yakin saya itu. Oh gitu, terhadap pelaku. Ya, yakin saya itu. Dan yang ketiga, pada masyarakat jangan takut. Saya juga ingin bahwa kita sebagai masyarakat itu wajib melakukan kontrol. Betul. Apa kita akan mewariskan situasi yang sama pada anak cucu kita, gitu. Ya. Seandainya sistem kepolisian ini tidak diperbaiki. Saya berpikir gini, Pak Man. Segala keonaran yang ada di negara ini, biang keroknya itu polisi, Pak Man. Ya enggak? Ya. Seandainya kepolisian kita itu benar, KPK itu enggak perlu kan? Ya. Ada banyak sekali lembaga-lembaga yang biayanya besar. Itu bisa ditiadakan kalau polisi kita benar. Lembaga pelindungan saksi ngapain? Setiap korban, setiap pelaku masuk kantor polisi aman. Setiap korupsi, ya polisi bergerak lah gitu. KPK biayanya besar, nggak usah ada. Apalagi Pak Man, ada banyak sekali lembaga yang jelas. Banyak sekali. Memang. Banyak sekali. Kalau polisi kita benar itu kita sejahtera. Besar sekali biayanya untuk penegakan hukum, ya nggak? Ya, nilainya tinggi ya. Jadi saya rasa harusnya prioritas pemerintah itu benerin polisi. Polisi bener, tidak ada yang aneh-aneh, preman, tidak ada yang esre-esre. Maling pun takut gitu. Koruptor besar takut gitu. Karena polisi nggak bener lah kita ini jadi boros anggaran untuk penegakan hukum. Ini berarti kritisan kepada polisi dari kata hati nurani masyarakat ya. Sehingga ini untuk kebaikan, bukan untuk menjelekkan institusi, tapi kita juga merasa sebagai pemilik dari polisi itu sendiri. Betul, kan? Pak Man. Kita cinta sama kepolisian. Kita masih punya harapan yang sangat besar gitu kan. Tapi dengan harapan kerjanya harus profesional dan benar-benar mementingkan tugasnya, bukan hal-hal lain di balik itu. Artinya bukan keuntungan personal daripada polisinya ya, atau personalnya itu pribadinya ya. Itu harapan Dadap terhadap polisi secara keseluruhan ya. Iya. Ya. Semoga apa yang ini ya, yang kita bahas hari ini juga didengarkan, dilihat di YouTube-nya Case Close nanti. Semoga ini juga memberikan petunjuk dan cara berpikir yang benar, yang positif bagi polisi dan teman-teman di institusi polisi untuk berbuat lebih baik ya. Oke, kalau gitu, Dap, karena ini waktu yang mempertemukan kita dan waktu pula yang memisahkan kita,
sudah lebih dari 40 menit, maka podcast pada hari ini kita tutup dengan Parama Sandi. Om Santi, 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 Om. Thank you, Pak.